Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman semuanya dan juga karyawan Kopma Padang Bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dalam rangka acara atau kegiatan yang disebut dengan mata, yaitu muhasabah dan tausiah. Ini agenda rutinnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah dan keberkahan, sehingga semakin hari secara pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan secara kelembagaan tentunya kita berharap Kopma ini juga kedepannya menjadi lebih baik, enak dan berkualitas. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya manggilnya apa ini? Ini banyak yang senior-senior ini. Yes, saudara-saudara, sederek-sederek mohon ini. Karena kita ini sesungguhnya sudah sering ketemu. Kalau saya ke Kopma ya ketemunya jenengan-jenengan. Apalagi Bu Susi. Saya biasanya pesen kelornya. Oke. Kalau kita bicara mengenai tema kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini membangun jiwa unggul, strategi meningkatkan kualitas diri menurut Al-Quran dan Sunnah. Saya ini sebenarnya dulu ya, ketika saya kuliah di STAIN, saya dulu sempat daftar, nggak tahu datanya masih ada apa enggak, Kopma. Angkatan saya itu dulu yang sempat aktif di Kopma itu Tito siapa namanya itu, anak Surabaya itu angkatan 2001. Dan saya dulu setelah tapi saya tidak ikut, berikutnya sudah tidak saya tapi lupa kayaknya jadi daftar apa enggak. Dulu yang saya diajak Tito itu, cuman kemudian saya tidak jadi apa gimana gitu ya. Sebenarnya tertarik waktu itu, kan biasa kalau ingin mesti disampaikan ya UKM itu ketika dulu namanya ospek itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai satu lembaga atau Kopma ini memang Kopma ini kan isinya itu tidak lain adalah pribadi-pribadi atau individu-individu yang kemudian kita ini bersatu untuk satu tujuan. Organisasi itu kan apa? Jadi jangan sampai ada yang kemudian individu ini jalan sendiri tapi tidak mengikuti arahnya kemana organisasi ini. Makanya biar kita ini sama tujuannya, lalu kita mencapai tujuan yang sama dengan kualitas yang baik, maka tentunya diperlukan pribadi-pribadi yang unggul, yaitu jiwa yang unggul kalau dalam bahasa tema yang saya diberi oleh panitia ini. Bicara soal ini kemana ini fokusnya? Ke diri dulu ya. Bicara ke soal peningkatan kualitas diri. Ini saya agak grogi, nggak tahu biasanya tidak begini kok jadi grogi. Karena mungkin menghadapi orang-orang Kopma yang luar biasa. Ya. Saya dulu pernah dikasih tahu oleh guru saya, berangkat dari sini aja. Di dalam ajaran Islam itu kan ajaran yang universal. Tinggal
pinter-pinternya kita mengambil hikmah dari apa yang terhidang di hadapan kita. Ya, kita ambil contoh kecil saja. Di dalam Islam itu ada 3 hal yang saling terkait. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Lalu di Islam itu ada rukun Islam, iman itu ada rukun iman, lalu ihsan itu yang menjiwai, ini ruhnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terus kita ambil lagi yang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Dulu guru saya pernah menjelaskan, dalam suatu organisasi itu sebenarnya kalau kita belajar dari rukun iman, itu insya Allah bisa bagus. Nah, kita lihat sekarang. Rukun iman itu, yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Jadi kalau digambarkan itu, iman kepada Allah ini, Allah itu sebagai top leader. Dalam organisasi manapun, itu mesti ada pemimpin, mesti ada koordinator, mesti ada penanggung jawab. Kan begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara rukun iman, Allah itu sebenarnya melakukan apapun sangat bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu ayatnya begitu, tapi jangan difahami bahwa kalau Allah berkehendak sesuatu lalu Allah dadak muni, dadak ngendikan kun fayakun. Enggak, Allah enggak butuh pada kata kun. Itu hanya agar kita manusia secepat itu, kalau Allah berkehendak itu langsung. Makanya di ayat yang lain penegasannya kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetapi sesungguhnya Allah itu ingin mengajarkan kepada makhluk, kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita manusia, bahwa semua itu butuh proses. Kita untuk mencapai satu tujuan itu ada prosesnya, tidak langsung jadi. Nah, untuk jadi baik gimana? Itulah perlu dievaluasi. Karena dari rukun iman kita belajar. Nah, sesuatu yang menjadi tujuan inti dari organisasi itu kalau mau baik nanti ada evaluasi. Lah, evaluasi itu nanti rukun iman yang kelima. Nah, saya sekarang kembali lagi ke yang pertama tadi. Tapi Allah itu ingin memberi pelajaran, ingin memberi tuntunan kepada hamba-hambanya bahwa segala sesuatu itu ada proses. Panjenengan pirsani kalau dalam Al-Quran itu Allah menciptakan umpama langit dan bumi itu selama fi sittati ayyamin, 6 masa. Bukan berarti Allah na'udzubillah tidak mampu, tidak mungkin. Ketidakmampuan itu ada pada diri Sang Khalik. Tapi ini mengajarkan pada kita iki loh, Gusti Allah saja yang mampu, maha kuasa segala-galanya itu mengajarkan proses. Ketika Allah perintahkan Rasulullah SAW itu untuk mengajak orang untuk mau menerima Islam, itu butuh waktu 22 tahun lebih. Padahal kalau Allah mau ya gampang saja. Tapi ternyata proses itulah yang dinilai, itulah yang dalam Al-Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu Allah kemudian menciptakan malaikat. Malaikat itu diberi tugas masing-masing, ada job deskripsinya masing-masing. Kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang wajib diketahui itu ada 10. Tinggal nanti perdebatannya apakah itu nama malaikat perorangan. Kalau Jibril ya, kalau yang lain apakah ini pemimpinnya nanti punya anak buah banyak, ini wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita percaya malaikat itu dengan tugas-tugasnya. Berarti ada job deskripsi. Padahal Allah sesungguhnya mampu, tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita. Jadi dalam satu organisasi, seorang pemimpin itu, apalagi manusia, itu tidak bisa bekerja sendirian.
Saya yakin di Kopma ini dari sekian banyak teman-teman, baik yang berstatus karyawan atau yang mahasiswa yang anggota Kopma. Ini kan yang karyawan saja itu punya bagiannya sendiri-sendiri. Ini kok yang bagian keuangan, ini yang bagian ini keuangan dan laporannya, ini yang bagian fotokopi kan ada. Nanti ada sif-sifan lagi kan, jam sekian sampai jam sekian. Ya. Lalu iman yang ketiga itu iman kepada kitab. Iman kepada kitab itu kalau kita kontekstualisasikan, kita breakdown dalam organisasi itu apa? Oh ternyata organisasi itu harus ada yang menjadi acuan yang itu sebagai aturan yang disepakati. Di sini kan sudah ada RAT, ada RAT kan? Koperasi ada RAT-nya. Terus nanti ada ADART-nya, ada aturannya. Nah aturan itu namanya kitab. Kalau dalam rukun iman itu menjadi acuan, maka aturannya ngikut di sini. Lalu rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul. Allah mengutus para rasul itu sebagai juru bicara yang menyampaikan isi ajarannya, termasuk menyampaikan, ya kalau kitab suci, isi kandungan kitab suci itu untuk ngajak orang. Berarti organisasi itu butuh yang namanya humas. Ada yang humas secara resmi, atau kalau pribadi-pribadi kita ini menjadi pribadi yang baik, maka itu juga bisa menjadi informasi ke yang lain bahwa oh ini loh koperasi dikelola dengan baik. Kenapa? Yang mengelola itu orangnya amanah, lo kan begitu. Dan seterusnya. Lalu rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu maksudnya apa? Inilah yang kata Sayyiduna Umar bin Khattab. Beliau itu berpesan begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini yang acara kita pada sore hari ini. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum nanti di akhirat itu akan dievaluasi. Ini berlaku bagi individu sekaligus berlaku bagi organisasi. Jadi organisasi yang sehat itu ada evaluasi rutin dari berbagai hal. Mulai dari programnya, dari aspek keuangannya sehat atau tidak, kan begitu. Pengelolaannya, siapa yang mengelola, itu termasuk ada evaluasi dan ada regenerasi. Ini yang bagus. Mana yang kurang baik kan, lalu nanti akan diperbaiki lagi. Terus begitu. Sampai nanti endingnya ketika kita menghadap kepada Allah. Karena sesungguhnya apapun yang kita lalui, apapun yang kita jalani, kita ini bertanggung jawab pada dua hal. Pertama, diri kita sendiri, kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua adalah terkait kewajiban sosial kita. Kita diamanai di Kopma bagian apa, itu nanti juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya begini penting. Dan evaluasi itu kata kuncinya cuma satu sesungguhnya. Kita ini jujur dengan diri kita untuk niat memperbaiki agar menjadi lebih baik. Karena kalau hari akhir itu kan pesannya dari hari akhir itu. Hari akhir itu, namanya kalau sudah hari akhir, itu tidak bisa dikenyang itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita, kan kita ini di bagian tubuh kita ini, itu satu-satunya yang tidak bisa berbohong itu adalah hati. Mulut bisa bohong. Mulut ngomong, oh enggak kok, kata hatinya, oh iya, oh enggak, iya. Gitu. Itu akan menyuarakan kebenaran. Nanti di akhirat itu dikunci sehingga anggota tubuh kita yang lain yang sebagai pelakunya ini akan bersaksi dengan sendiri. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Berarti pesannya apa? Kalau evaluasi nanti di hari akhir seperti itu berarti landasannya adalah kejujuran. Nah, maka evaluasi itu kadang bikin mangkal juga. Mohon maaf. Kalau kita nggak siap dievaluasi oleh kolega kita, kadang jadi jangkit, padahal itu nggak sehat secara organisasi. Saya tidak tahu di Kopma seperti apa, karena saya tidak pernah masuk di dalam. Cuma ini saya bicara secara umum.
Jadi mohon maaf nih, saya tidak menyinggung siapapun. Ini hanya cerita secara umum, kita belajar dari rukun iman tadi. Jadi evaluasi, ini mestinya begini, tapi kenyataannya begini. Siapa yang bertanggung jawab ini? Kenapa? Karena begini. Kata yang lain, iya karena selama ini saya mengamati begini. Itu kadang-kadang gak terima. Padahal kalau kita sudah niat mau evaluasi, kalau berbekal pada evaluasi bagaimana rukun iman, apapun itu harus kita telan, tapi untuk bagaimana memperbaiki, terus solusinya ya itu yang harus terus kita gali, sehingga organisasi itu semakin hari semakin menjadi lebih baik. Itu yang tadi saya baca tadi, menjadi enak dan berkualitas. Bagaimana slogannya Kopman. Artinya yang enak berkualitas itu jajannya sudah enak, tapi organisasinya juga harus dalam berbagai hal, harus sehat kan begitu. Terus yang terakhir itu beriman kepada qadha dan qadar. Kalau dalam bahasa hadis itu wabil qadri khairihi wa syarrihi. Maksudnya apa? Itu kalau dalam bahasa evaluasi, percaya kepada takdir, ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi tadi itu. Kok dievaluasi, kok bagus, oh ini dipertahankan minimal, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Gimana strateginya? Tapi kalau dievaluasi kok tidak bagus, itu berarti namanya termasuk rukun iman tadi. Kita belajar dari rukun iman yang ke-6. Wabil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, yang bisa melakukan evaluasi begini ini, itu adalah pribadi-pribadi yang memang punya kualitas yang bagus. Karena kalau enggak tadi itu urusan organisasi jadi ewo pakewo. Mau mengingatkan yang ini, oh gak enak saya. Diingatkan beneran, tersinggung. Ini akhirnya punya mangkel ke sini, itu gak sehat jadinya. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi ganjalan biasanya dalam suatu organisasi. Makanya menjadi pribadi yang unggul. Unggul itu maksudnya apa? Unggul itu ya siap untuk apapun, termasuk evaluasi. Kalau bahasanya Gusmus itu kan begini. Saya pernah baca di buku beliau itu Mutiara Benjo. Buku itu banyak nyentil kita. Kata beliau begini, kita itu sebenarnya paling suka dengan kritik. Ada lanjutannya bawah ini. Asalkan tidak ditujukan pada diri kita. Waduh, abot ini. Jadi kadang ono wong sing ngeritik tapi dikritik orang murid di tempat lain. Padahal kan harus seimbang gitu loh. Lah kalau menjadi pribadi yang unggul, insya Allah seimbang. Gimana cara menjadi pribadi yang unggul? Pertama, kalau kita melakukan aktivitas, apalagi aktivitas bisnis, maka ini harus dicantolkan lillahnya, jangan sampai lupa. Di Al-Quran itu, ayat-ayat yang bicara tentang bisnis, perniagaan itu banyak. Secara sosiolinguistik, secara sosiokultural, ya. Ini tadi saya diberi waktu oleh moderator, katanya 45 menit. Terus saya nyang tadi, saya tawar, karena ini koperasi, mungkin bisa ditawar. Saya tawar, nggak bisa kurang lah. Ini kurang-kurang gede, tidak apa-apa, luar biasa. Tapi ternyata tawarannya bisa di sini. Kalau di Kopma sana sudah ada labelnya, nggak bisa ditawar, karena didit langsung keluar itu harganya. Kalau dinyang nanti laporannya yang susah nanti. Apalagi yang bagian kasir, berat hisapnya kan. Loh iya, bagian kasir itu hisap betul itu. Selisih sekian rupiah itu masalah itu. Ya sama di bank juga begitu kan. Selisih piro iso nganteni, iso nomboki itu. Salah input gitu. Umpama loh ya. Guys, kembali ke yang tadi. Jadi pribadi-pribadi yang unggul beraktivitas itu menjadi baik, apalagi kalau terkait hal-hal yang bersifat profit. Jadi Al-Quran itu sudah sering menggunakan kata-kata yang sifatnya terkait dengan bisnis. Kenapa? Karena tradisi orang Arab ketika itu sudah biasa melakukan perdagangan. Surah Quraisy itu kan jelas, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i was-shayf. Terus ada bahasa-bahasa tijar. Sekarang kita lihat, salah satunya ada dalam surah Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah. Yang surah Al-Jumu'ah itu mestinya disunnahkan dibaca ketika sholat Jumat, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i.
Cuman jarang sekali dipraktekkan karena terlalu panjang. Yang banyak itu ya al-a'la sama al-ghasyiyah. Kadang al-a'la sama ati. Kalau pinjang lagi ya al-a'la sama kulhuwa ini. Sewen. Nah, kembali ke yang tadi. Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dikumandangkan nidah, panggilan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, yaumil Jum'ah, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, menuju mengingat Allah, artinya segera nang masjid, segera Jumatan. Wa dzarul bai', tinggalkanlah bai'. Bai' itu transaksi jual beli. Tapi dalam Al-Quran itu ada bai', ada tijarah. Salah satu pembedanya, kalau bai' itu transaksi jual beli, tetapi boleh jadi kadang-kadang tidak ada untungnya. Walaupun yang dituju itu orang jual beli mesti ada untung, ada profit. Tapi kalau disebut tijarah, maka tijarah itu perniagaan atau transaksi atau aktivitas apapun yang mengandung profit. Itu tijarah, yang ada untungnya. Ini transaksi bai' ini yang belum jelas untungnya, tapi diduga ada untungnya, itu suruh ninggalkan ketika ada panggilan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, lanjutannya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, maka segera bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Carilah fadl atau rizki anugerah Allah. Makanya bekerja itu adalah sesuatu yang wajib sesungguhnya. Apalagi bagi orang-orang yang masih benar-benar dalam kondisi yang sehat. Itu kata para ulama. Mana dalilnya kalau bekerja itu wajib? Makanya kalau ada orang yang kalau di Kopma insya Allah sudah sergap semuanya. Ada orang itu yang bawaannya itu pemalas, naudzubillah. Dijak nyambut gawe ku wangel, lek karepe njaluk, mohon maaf ya. Wah sembarang kudu ono tapi malas nyambut gawe. Padahal ketika Al-Qur'an menyatakan ciri-ciri orang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mereka bisa menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Dapat rezeki itu kan harus ada unsur pergerakan yang dinamis. Makanya di surat Hud itu ketika Allah menjamin rizki manusia, rizki makhluk hidup, ayatnya menggunakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu apa? Dabbah itu makna asalnya itu binatang melata. Lalu berkembang maknanya menjadi pokoknya sesuatu yang melata, yang bergerak. Termasuk manusia. Ulama menemukan satu pelajaran, oh rizki itu harus ada usaha untuk menjemputnya. Mana buktinya? Karena ayatnya menggunakan wa ma min dabbah. Seandainya Allah menggunakan wa ma min insanin illa 'alallahi rizquha, menungso gak usah kerja, gak usah ngoyo teko dhewe rezeki. Tapi harus ada usaha. Apalagi organisasi yang dikelola oleh orang-orang ini harus ada pergerakan. Kalau kemarin laporannya bagaimana, tutup bukunya sekian, maka tahun depan ada program dan ada target, bukan Wadah? Yang harus dicapai bersama, dan itu harus didukung oleh semua yang terlibat di situ. Kembali ke yang tadi. Jadi ketika Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, maka itu ada perintah secara implisit uang itu dikongkon kerja. Lah lek gak kerja opo sing digawe infak? Bukan gitu. Maka sangat dipuji sekali orang yang mau bekerja itu dipuji oleh Allah. Jadi lihat dalam surah An-Nur, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijal, orang-orang yang la tulhihim tijarah, yang perniagaan yang menguntungkan atau jual beli itu tidak sampai melalaikan dia dari mengingat Allah. Berarti apa? Bekerja oke, tapi landasannya lillah dan tidak boleh meninggalkan sampai lupa kepada Allah. Ini tidak boleh. Karena orang itu kalau sudah melakukan bisnis kok lupa sama Allah, itu bahaya. Itu nanti bisnisnya bisa menghalalkan segala cara. Di Islam diatur itu.
Bahkan dari ayat di surat An-Nur itu para ulama sampai mengambil hikmah begini. Ternyata yang dipuji Al-Quran itu bukan orang yang, mohon maaf ya, orang yang hanya duduk lalu sedina-dina itu wiritan gak dalam kerja, lalu kemudian ditanya alasannya kamu kenapa gak kerja, padahal fisiknya masih kuat, masih muda, masih energik, usia 25, usia 30, usia 35. Kemudian ditanya kamu ngapain? Saya beribadah kepada Allah. Ibadah tetap wajib, itu kewajiban individu kita. Tapi bekerja itu juga wajib. Sampai Rasulullah pernah bersabda begini, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila salah seorang di antara kalian itu melakukan satu pekerjaan itu dengan itqon. Itqon itu kalau dalam bahasa sekarang itu profesional. Itu ada. Masih ingin kuat lagi. Dulu pernah ketika zaman Rasulullah SAW, itu ada salah seorang sahabat. Kalau setiap pagi itu yang lain tuh masih ngaji sama Rasulullah, ini dia cepat-cepat berangkat kerja. Dirasani oleh sahabat yang lain. Wah, wong iku lho cek kedunyan men. Esuk-esuk pekerja wae. Kamelo ngaji-ngaji. Ternyata orang ini punya latar belakang yang berbeda. Rasulullah tahu. Sehingga Rasulullah mendengar apa yang menjadi bisik-bisik di antara sahabat. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, lho ngene lho. Arek iki ibuke karek ijek. Dia ini sendirian. Kalau dia tidak bekerja, maka tidak ada yang menafkahi ibunya. Padahal bagi anak, apalagi laki-laki, apalagi dia sendirian, menafkahi ibunya itu bagian dari kewajiban. Maka kerjanya dia itu bernilai ibadah. Oleh ulama kemudian dilihat, oh, kerja itu bisa bernilai ibadah kalau memenuhi dua syarat. Pertama apa? Shahihun fin niyah. Yang kedua shahihun fit tahsil. Jadi niatnya benar, prosesnya benar. Niatnya benar lillah, tapi prosesnya tidak benar. Bismillah, saya niat bekerja lillahi ta'ala. Berangkat sebelum subuh, ternyata masuk ke rumah orang, ngambil barang milik orang lain. Itu berarti prosesnya tidak benar. Niatnya harus benar. Atau sebaliknya, kerjanya benar, niatnya tidak benar. Niat tidak benar itu contohnya seperti apa? Aku tak kerja. Boleh duit kuake, bisa bangun omah kewedi kok dari wong cak ngene. Oh, arek iki sugih. Itu kan niat hanya untuk sampai di dunia saja. Padahal tidak hanya itu. Kita bekerja dimanapun tempatnya. Maka kalau kita berangkat dari ayat wa mimma razaqnahum yunfikun tadi, agar kita punya ladang amal yang lebih, yaitu dengan cara menginfakkan sebagian apa yang dianugerahkan oleh Allah pada kita. Lalu ada niat lagi yang baik, karena sudah punya tanggungan, ya, anak-anak saya atau istri saya, maka itu juga bagian dari niat ibadah. Saya tak kerja, cek kuat untuk diri saya, untuk mensuplai makanan yang bergizi sehingga saya bisa kuat ibadah. Loh, itu luar biasa. Makanya ayatnya tadi, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Itu yang dipuji oleh Al-Quran. Kembali ke yang tadi. Jadi pribadi-pribadi yang kuat, Al-Quran itu kan sudah mengatakan banyak hal terkait dengan urusan-urusan perniagaan. Yang paling tinggi itu ketika Allah menyatakan bahwa ketika orang itu beribadah kepada Allah atau melakukan aktivitas karena Allah, itu berarti dia sesungguhnya berniaga dengan Tuhan. Itulah yang disebut tijarah lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Surat Fatir, Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Apa itu maksudnya? Jadi kita ini secara zahir itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ini dengan mengupgrade diri kita. Lah, mengupgrade diri itu harus dimulai dari memperbaiki kualitas kita, bagaimana vertikal kita, hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Orang itu insya Allah kalau urusan dengan Tuhan itu beres, maka yang lain-lain itu insya Allah akan beres. Contoh, apa yang paling inti urusan kita dengan Tuhan? Sholat. Alladzina yuqimuna shalah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kan begitu. Orang itu kalau sholatnya baik,
dia tidak akan berani, karena itu akan menjadi daya proteksi. Baiknya sholat kita, itu yang tahu hanya Allah dan kita sendiri, bukan dewan juri. Kalau penilaian dewan juri penilai lomba praktek sholat itu beda. Saya dan panjenengan, mohon maaf, bisa kok menilai sholat kita sendiri, itu bisa. Ya Allah, saya ini sholat berapa persen ya yang ingat sama Allah, berapa persen ya yang bacaan itu saya hayati, saya paham maknanya, lalu itu mengantarkan kepada khusyuk. Atau jangan-jangan ketika takbir, lalu ketika di dalam saya masih ingat hitung-hitungan tadi. Waduh, mangon arek sing gak bayar gitu. Itu kita bisa mengukur diri kita itu. Wong itu kok. Itu kalau bahasa kita. Mohon maaf ini guyon. Jadi itu bisa kita ukur. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah begini, itu nanti untuk urusan aktivitas yang dimudahkan. Dalilnya mana? Surah Al-Lail ayat 5. Allah menyatakan dalam firman-Nya, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. 5, 6, 7 ayat. Sebaliknya, kebalikannya 8, 9, 10. Ya, lanjutannya setelah tadi. Setelah fasanuyassiruhu lil-yusra. Apa lanjutannya? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi 3 ayat dengan 3 ayat ini, 5 sampai 7. Lalu 8 sampai 10 ini bertentangan. Tapi Allah ingin memberikan satu contoh paradoks dalam ayat ini. Kita lihat. Fa amma man a'ta wattaqa. Di dalam tafsir Jalalain, a'ta itu diartikan memberikan hak-haknya Allah. Wattaqa, dia punya ketakwaan yang bagus kepada Allah. Orang itu kalau mau mengereken dirinya untuk memberikan haknya kepada Allah, dan dia takut kepada Allah, nanti dampaknya selama itu baik dan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka dia akan taat, akan ikut, akan nurut. Kan hierarki aturan itu kan mesti begitu. Dalam Islam, kita ini mukmin semua, muslim semua. Aturan yang ada, katakanlah Kopma bikin RAT, atau ada revisi meninjau ADART. Maka ADART atau aturan yang ada di organisasi itu tidak boleh bertentangan dengan aturan agama. Itu sudah pasti. Dalam hukum di Indonesia aja, hukum positif kan juga begitu. Ya, Pancasila, UUD, terus bawahnya urut gitu. Yang bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang atasnya. Makanya kalau ada ungkapan begini itu sebenarnya keliru itu penempatannya. Ada orang disiplinnya rendah, dijak etos kerja meningkatkan etos kerja itu wangel, diingatkan atasan bantah. Terus dia ngomong begini, kalau dimarahin sama itu koordinator, aku rawati, saya hanya takut kepada Allah. Keliru. Karena implementasi dia takwa dan takut kepada Allah, kalau pimpinan itu memerintahkan pada hal yang benar untuk tujuan organisasi, untuk kemaslahatan, maka mestinya dia nurut, kan gitu. Nah, gak nurut berarti gak cocok ini kalau dia ngomong begitu. Jadi atas ini, ketika orang fa'amma man a'ta wattaqa, nanti hak-haknya Allah diberikan, maka dia karena takut, maka haknya kepada orang itu juga ditunaikan. Karena Allah berfirman dalam awal surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Itu bentuk dari al-bir. Dan kita itu diperintahkan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sudah ditunaikan hak-haknya Allah, salat kita baik. Tadi ya rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un tadi an dzikrillah tadi itu. Maka kita ke orang juga bisa baik. Orang itu mohon maaf, kalau dia bermasalah dengan orang, maka biasanya sesungguhnya dia ini bermasalah dengan Tuhan. Cuma mau nggak dia mengakui itu atau tidak itu, Allahu a'lam juga. Jadi ono wong sing ketok salat ya Allah, itu berarti dia belum bisa memasukkan ruh salat itu dalam jiwanya. Berarti akan tidak beres dengan apa yang dia lakukan dari ibadahnya. Boleh jadi ibadahnya hanya yang penting gugur kewajiban, kan begitu.
Ini masalah. Ini termasuk hal-hal yang perlu kita evaluasi. Karena nanti arahnya evaluasi diri ini, arahnya akan memperbaiki bagaimana organisasi itu menjadi lebih baik. Kalau Allah sudah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa, lanjutannya apa? Wa saddaqa bil husna. Dia percaya, dia membenarkan bahwa nanti ada pahala akhirat, termasuk nanti ada balasan surga. Maka dia mesti baik. Mesti tidak mau menyimpang dia. Kalau itu yang terjadi, fasanu yasiruhu lil yusra. Allah beri kemudahan-kemudahan, termasuk kemudahan jalan menuju kebaikan. Yang kebaikan itu akan dapat mendownload rahmat Allah. Yang rahmat Allah itu akan menjadikan sebab dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Bakhila itu pelit. Termasuk dia tidak mau menunaikan hak-haknya Allah. Termasuk dia tidak mau menunaikan hak-haknya orang lain. Bahkan pelit kepada dirinya sendiri juga pelit. Orang kalau pelit terhadap dirinya sendiri, tidak mau melakukan kebaikan, itu dia pelit pada dirinya. Dia menjerumuskan dirinya. Na'udzubillah. Wastaghna. Istaghna itu merasa tidak butuh kepada siapapun. Merasa cukup. Ini yang bahaya. Manusia itu kadang punya penyakit ini. Begitu sudah merasa cukup, merasa hebat, diingatkan tidak bisa. Istaghna, hati-hati. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini biasanya gandengannya. Kalau orang sudah muncul kesombongannya karena istaghna tadi itu, maka lanjutannya dia wa kadzdzaba, dia mendustakan. Contoh, orang diajak baik. Kamu harusnya begini, kinerjanya begini. Enggak, aku iso dhewe. Loh, ini loh, gak harus urusannya dhewe. Semua mengingatkan, dia tidak terima. Warepe dhewe. Ini nanti dia justru akan mempersulit dirinya sendiri. Fasanu yasiruhu lil usra. Maka inilah beberapa hal yang menjadi evaluasi dan muhasabah kita semua, mulai dari muhasabah diri kita sampai pada muhasabah organisasi, di mana organisasi itu yang kita ikut andil dan berperan di dalamnya. Saya kira itu, ini 37 menit. Apa ya? Jadi 45 tadi tak nyang, tapi kan gak ngenyangi. Kalau saya hanya 15 menit ngenyangi kakean. Jadi kula ayah gak oleh sama kan. Mau begitu kan kalau bahasa-bahasa. Saya kira itu, saya kembalikan ke moderator. Nanti kalau ada tanya jawab, kalau saya tidak bisa jawab, ini tak lihat tidak ada konsumsinya. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, kalau ini saya kasih hadiah 1 kue gitu aja. Ada 4 kue ini. Oke, atau dua, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ucapan kepada Ustaz Muhammad Hashim yang telah memaparkan tausiah tentang strategi meningkatkan kualitas diri menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, baiklah, kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini. Nah, yang tanya dapat kue dan juga ada yang ada. Iya, nanti kuenya ambil di Kopma. Siap. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Oke. Ini terkait implementasi itu, Ustaz, bisnis di jalan Allah. Gini, apakah minimal mengimplementasikan bisnis kita di jalan Allah itu dengan sedekah? Apakah itu kata minimalnya? Semisal itu minimalnya, terus lantas bagi orang-orang yang memiliki misal dia punya utang cuma di dalam penghasilannya itu belum bisa mencukupi, kan secara langsung itu tidak wajib untuk menginfakkan. Jadi solusinya gimana? Misalnya tetap berbisnis di jalan Allah gitu. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Sekalian aja nanti jawabnya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Satu lagi teman-teman. Oke, bisa dijawab dulu. Oke, ini izin menjawab. Walaupun jawabannya belum tentu memuaskan. Ini pertanyaan ini luar biasa, tapi jawabannya biasa-biasa saja. Jadi pertama, yang harus kita pahami terkait dengan istilah berbisnis di jalan Allah.
kalau kita melakukan bisnis, yang dimaksud berbisnis di jalan Allah itu ada parameter-parameter yang harus kita penuhi. Yang pertama, jelas-jelas bisnis itu bukan berbisnis sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah. Jual beli khamr, jelas gak boleh. Ini masyoniyatil lillah tadi tidak memenuhi sahihun fit tahsin. Ya. Lalu yang kedua, harus bisa ya hampir ya gimana ya, bisnis kita itu jangan sampai bisnis itu yang mengarah kepada mendukung orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ya, ini juga harus kita evaluasi. Nah kalau tadi masalah yang ditanyakan terkait dengan sedekah, maka sekarang begini, sedekah itu makna asalnya kan itu akar katanya dari sodal dan kof. Itu seakar kata dengan siddiq. Sodako yasduku itu maknanya asalnya benar. Siddiq orang yang banyak benarnya. Sodako orang yang membenarkan. Sodik orang yang benar. Sodik teman. Maka teman yang baik itu adalah teman yang benar. Benar begitu. Maka yang dimaksud di sini terkait dengan itu, apakah kalau penghasilan kita, lalu kita masih punya utang, lalu kita ini tidak sedekah gara-gara kita punya utang? Itu ibaratnya kayak begini. Kita ini punya tetangga. Tetangga kita itu sangat membutuhkan. Padahal kita di satu sisi, kita ini secara pribadi masih punya utang banyak. Pertanyaannya, apakah selama hidup ini kita tidak mau berdonasi sedikit pun gara-gara kita juga punya kebutuhan? Kan ya tidak. Artinya apa? Sedekah itu kan sesuatu yang sifatnya sunnah. Nanti kalau sedekah yang wajib itu namanya zakat. Makanya zakat itu juga disebut sedekah. Kenapa disebut sedekah? Karena itu berangkat dari pembuktian kebenaran iman. Ketika seseorang itu imannya betul-betul terverifikasi dengan baik, maka pembuktiannya dengan sedekah. Karena as-sedekah itu burhan. Itu dalam hadis di Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah ada. Ini yang ini. Kita memang punya kebutuhan. Tetapi jangan sampai kebutuhan kita itu lalu menghalangi kita tidak mau melakukan amal berbentuk sedekah sama sekali. Maka dalilnya mana? Surah At-Tolak. Allah berfirman, liyunfiqu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kan begitu. Apa artinya? Liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Hendaklah menginfakkan apa yang dia miliki itu sesuai dengan keluasannya. Ya. Dan sedekah itu bentuknya macam-macam. Kalau tadi sedekah itu dalam hal ini harta, karena itu juga dibutuhkan. Tapi sedekah itu bentuknya macam-macam. Bahkan Rasulullah Dawud tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan itu bagian dari sedekah. Dan senyum di hadapan teman, kalau ketemu teman kita tidak merengut walaupun kita sedang punya masalah. Ya. Masya kita itu umpama bawaannya itu memang merengut, tapi apa caranya cek uang delok itu gak delok merengut loh, tetap guyu gitu loh. Itu juga bagian dari sedekah. Tapi sedekah yang tadi yang bersifat maliyah itu sama kayak begitu. Jadi liyunfiq du sa'atin min sa'ati, ya sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kalau ada orang yang ditakdir hanya segitu, maka ya sebisanya dia. Tapi kemudian tidak menjadikan penghalang, usah gak gelem blas wis. Itu kalau kita tarik dalam kancah internasional umpama atau kancah nasional. Ada gempa bumi di daerah Jawa Barat. Terus kita di sini diminta donasi. Ini kan mahasiswa semua. Mahasiswa ini tidak ada yang kecuali karyawan ya. Mahasiswa kan belum bekerja, belum punya penghasilan sendiri dari orang tuanya. Masa kemudian berpikir begini, aku durung kerja, aku butuh kiriman sakmono, masa kau usah donasi. Terus kapan kita mau donasi? Kita tarik lebih jauh lagi. Ada negara yang sekarang dalam kondisi seperti diserang kondisi Palestina katakanlah.
Masa kemudian Indonesia tidak bergerak gara-gara ngomong begini? Indonesia mohon maaf ya, Indonesia tidak bisa bantu. Kenapa? Karena utangnya Indonesia itu sudah mencapai 6.000 triliun. Tidak bisa begitu, gitu loh. Maka sedekah harus tetap dilakukan, tapi dengan menyesuaikan kondisi masing-masing. Jangan diungkret sama jingkret lah ya. Jangan kemudian suka aku ya butuh akeh utang kulo sama ini. Nah, uang kabeh diutangi lho sapa sih gak duwe utang. Umpama begitu. Ya walaupun dengan kadar yang macam-macam kan begitu. Ada yang minjam temannya, ada yang minjam anaknya kalau yang sudah punya anak. Ya, teman saya ini minjam anak saya, tapi tak tulis utang. Jadi anak saya dapat sangu lebaran itu, saya nggak boleh ambil haknya dia, itu haknya dia. Tapi kalau saya pakai, saya catat, saya hutang sekian. Ada saya sahur, saya cicil. Walaupun saya tidak bilang ke anak saya, karena kalau saya bilang cerita ke anak saya mandang ke saya, oh bapak utangnya utang tengah aku kan nggak enak gitu loh. Itu masalah. Jadi tetap rahasia. Berarti kan saya punya hutang gitu loh. Tapi yang tidak boleh itu kalau kemudian anak iseng oleh sangu, kemudian dianggap sebagai kayak bapak ini. Yaitu kalau berangkat dari anta wa maluka min kasbi abuki, itu kan konteksnya beda. Jangan dipakai yang itu. Jadi kalau anak-anak kita nanti kalau yang sudah punya anak yang masih mahasiswi ini kalau anaknya dapat sangu, ya itu haknya dia. Kalau sampean jenengan mau pakai, akadnya harus utang di sana. Kadang tuh ada yang ngeremehkan. Tak gawe ngaku bendino maem itu kok aku kok tak gawe iki sakno anake. Jadi begini. Itu bicara tentang kalau itu bisa dilakukan, apalagi tadi berbisnis di jalan Allahnya sudah jelas, sudah memenuhi syarat, parameter sudah terpenuhi, ya kan? Terus sampai tambah sedekah, itu luar biasa. Walaupun kondisinya umpama masih punya utang, tetap kita bantu karena kita itu punya kewajiban sosial, membantu sesama manusia, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu, oke. Iya silakan. Jadi, misal gini kan, misal bisnis itu sudah sesuai dengan jalan itu ya, sudah sahihul niat sama sahihul Fitahsil. Itu udah jalan. Cuma di dalam diri seorang itu dia itu nggak peduli sama lingkungan gitu, ingin memperkaya diri. Itu apakah tetap maksudnya masih di jalan agama atau udah keluar gitu? Kalau pertanyaannya seperti itu berarti pertanyaan feedback dari jenengan tadi yang mengatakan dia memenuhi syarat sahihun fil niyah sama sahihun fit tahsil, otomatis terbantahkan. Gara-gara apa? Tadi itu di statement terakhir kan dia niatnya memperkaya diri, berarti niatnya bukan lillah. Berarti niat sahihun fil niyahnya tergeser. Karena kalau orang punya niat yang dua tadi sudah benar, sahihun fil niyah, sahihun fit tahsil, itu akan bagus mengelola harta yang dia miliki termasuk hasil dari pekerjaannya itu. Kan hasil atau uang, kalau kita punya investasi, punya uang atau hartanya, itu kan pilihannya ini mau diinvestasikan, mau diinfakkan, atau mau ditumpuk. Kalau ditumpuk inilah yang dicela oleh Al-Quran. Ditumpuk apalagi hanya untuk sombong-sombongan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah melalaikan. Alhaakum at-takatsur. Apa itu? At-takatsur, ake-akean. Dan memang dunia itu kadang-kadang begitu isinya. Kita diingatkan oleh Allah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Surat Al-Hadid. Walahwun wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ada 5 hal. Pertama, Allah ingatkan begini, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu la'ib. La'ib itu permainan. Ayat ini, urutannya di dalam ayat ini, itu ternyata sesuai dengan proses perkembangan manusia. Anak baru lahir, itu menganggap semua hal itu permainan. Lah itu jenenge arek cilik. Makanya kalau sudah dewasa kok masih laibun saja, masih menganggap ini permainan, ini berarti keliru kita. Berarti tidak ada kedewasaan dalam hal psikologis. Laibun yang maknanya tadi permainan. Sehingga disinilah pakar-pakar pendidikan mulai memasukkan bagaimana ada unsur pendidikan di dalam permainan. Kan begitu?
Maka dimulai ada pendidikan, tapi lewat mainan. Karena memang psikologisnya masih tahap itu. Yang kedua, walahun. Lahun itu apa? Lahun itu sesuatu yang koyok-koyoknya penting, ternyata sia-sia. Itu biasanya mulai masa-masa dari anak-anak menuju remaja. Nyeselnya kapan? Nanti kalau sudah 30-40 tahun. Aku biar lapo, aku gak serius ketika saya sekolah sekian, saya di pondok sekian, kenapa saya kok tidak mondok, kenapa saya kok begini. Itu ada penyesalan. Kalau masih mendapatkan hidayah. Yang bahaya itu sampai mati gak oleh hidayah, naudzubillah. Jadi lahun. Ya lahun itu banyak contohnya. Mohon maaf sekali lagi. Mahasiswa ini banyak yang di usia ini dan tidak kunjung sadar. Kenapa? Pertama, dia masih terfasilitasi kiriman orang tua. Butuh tinggal WA, tinggal telepon, ATM langsung terisi. Belum merasakan kata Bu Susi, belum merasakan. Loh iya, artinya sudah harus tuntutannya kan sudah beda. Itu kadang-kadang, mohon maaf, yang disukai itu adalah kegiatan sing koyok-koyok penting ngalahno sing liyane, padahal ini lahun. Berlama-lama di depan HP untuk sesuatu yang mohon maaf itu lahun. Yang ngegame lah, tapi ya secukupnya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Kadang-kadang ono sing keterusan sampai jadi bapak-bapak yo anaknya ditelantarkan dia sibuk ngegame. Ngono kok ono ya. Ini berarti secara psikologis kedewasaannya tidak bertambah. Nggak usah nunjuk temannya, karena hati-hati. 4 jari itu nunjuk teman kita, 1 jari nunjuk teman kita, 4 jari menunjuk diri kita sendiri. Ini hati-hati. Dan ini evaluasi aja kan tadi sudah saya sampaikan di pembukaan tadi. Kita ini harus siap untuk dievaluasi. Kalau mau menjadi, kecuali kalau tidak mau ya sudah, itu sudah urusan lain kan gitu. Innamal ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Yang ketiga apa? Wazina. Zina itu perhiasan. Ini mulai zinatun itu perhiasan itu mau usia remaja ini. Wah, itu nek mbak-mbak ini. Ya, kalau jam istirahat sholat itu kadang-kadang suwe jilbabane timbang sholat. Warung sing gawe dom atau peniti dicokot ini. Iki ngelurus lagi ya Allah durung mau ngene. Mungkin loh ya. Ono kadang di Mas'ul itu di tutupan satir itu belakang suwi. Salatnya mek dilu asline. Wis sesuai ku mang. Yang mas-mas yang ngono, kaya tampilannya keren-keren kan. Karena memang usianya wazinatun. Nah, lanjut lagi nanti setelah berkeluarga wa tafakhurum bainakum, mulai tafakhur bainakum, mulai bangga-banggaan. Wah, kamu sudah lulus S1 terus habis S1 kemana? Wah, saya S2 di luar negeri. Itu bagus, cuma kadang-kadang kemudian muncul tafakhurnya itu. Ya, nanti kalau sudah kerja di mana? Wah, enak ya kamu kerja sekarang. Oh iya, saya sekarang posisi saya sekarang. Tapi niatnya itu ungguli. Bahkan kadang-kadang diceritani koncone Tito, dia tidak mau diungguli. Saya sekarang malah kerja di bank. Bagian apa? Ada pokoknya. Nggak bilang. Terus dia cerita ke temannya untuk mengunggulkan dirinya. Itu teman kita, siapa dulu namanya? Dia sekarang keluar masuk rumah sakit. Lu kenapa? Kok keluar masuk rumah sakit? Iya, jadi perawat. Ya mesti emang rumah sakit karena jadi perawat. Kalau enggak begitu kan enggak kerja jadi. Bukan karena sakit. Wes, itu tafakhurum bainakum. Terakhir, takatsur fil amwal wal aulad. Loh ini yang bahaya ini. Ini yang alhaqumut takatsur tadi itu. Orang tuh kalau enggak sadar, punya harta banyak, punya anak buah banyak, itu hanya untuk bangga-banggaan. Pabrik saya di sana itu karyawannya sekian. Kalau sekarang bahasa sekarang mungkin dunia maya ya. Di YouTube atau IG atau TikTok, followernya sudah berapa? Oh, follower saya sekian. Nanti penghasilannya berapa? Follower saya sekian, viewer saya sekian, oh penghasilan saya sekian. Luar biasa. Itu kadang-kadang kalau orang lupa, itu kalau dia tidak dilandasi iman. Makanya lanjutan ayatnya kan Allah memberikan satu perumpamaan. Dunia itu loh, seperti apa? Seperti tumbuhan yang nanti dia tumbuh, nanti daunnya itu akan kering, menguning, kering, terus roboh. Sudah. Padahal ketika dia tumbuh bagus, itu banyak petani-petani itu yang kemudian merasa takjub. A'jabal kufaro nabatu. Kufar di situ maknanya petani.
Jadi dunia itu begitu. Makanya dunia itu namanya hayatud dunya, mataul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Tadi pagi saya jam 8 tadi ngisi di Polresta di Malang Kota ini. Ya sama ngobrol ini. Saya ingat tadi itu ada bicara tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu, ini pernah saya sampaikan di kelas saya. Kehidupan dunia itu disebut hayatun. Tapi kehidupan akhirat disebut hayawan. Dengan ingin bertanya, loh, hayawan kan hewan. Wah, ternyata jawabannya begini. Itu ada dalam surah Al-Ankabut. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan atau negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Hayawan. Hayatun kehidupan, hayawan kehidupan yang sempurna. Jadi bahasa Arab itu kalau ada tambahan alif dan nun selain isim tasniyah, yang pernah mondok tahu ini, itu adalah maknanya sighah mubalaghah. Mubalaghah itu memiliki makna sempurna. Qara'a yaqra'u Quran, Quran itu bacaan, tapi bacaan bukan bacaan biasa, bacaan yang sempurna. Kan begitu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah ampunan yang total, ampunan yang sempurna. Kita minta pada Allah. Hayawan, kehidupan yang sempurna. Apa berarti? Kehidupan yang sempurna itu di akhirat. Pertanyaannya kemudian, opo hewan disebut hayawan? Karena bagi hewan, kehidupan sempurnanya hewan dia ketika di dunia. Karena setelah dia mati, di akhirat tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab. Dan tidak ada mereka masuk surga, neraka tidak ada. Jadi sampai nanti jenengan kalau masuk surga, tidak usah khawatir, di sana ada cicak. Bagi yang takut cicak, ya nggak ada, karena di sana hewan tidak masuk surga. Jadi hewan itu setelah mati dikembalikan ke tanah, jadi tanah lagi. Itulah yang orang kafir iri. Di akhir surat An-Naba itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lah pokok aku tadi kewan naik. Kewan beres wis, gak ada pertanggungjawaban, langsung jadi tanah lagi, gak disiksa. Nek dadi wong, kok disik. Jadi begitu. Arahnya begitu. Jadi statement tadi, ketika dia niatnya hanya menumpuk harta untuk bangga-banggaan, maka berarti sohihun fin niyahnya itu tergeser. Berarti niatnya bukan lagi lillah. Berarti dia dihukumi sesungguhnya bukan berbisnis dengan Allah. Yang bisnis dengan Allah itu ibadahnya baik, yang nanti akan melandasi ketika kita berbisnis dengan sesama manusia. Prinsipnya apa? Ya, saya kira itu. Sudah bisa dicukupkan, Mas Lutfi? Oke. Terima kasih diucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan tadi. Karena waktu kita yang terbatas, Ustadz, ini kita sudah ada di penghujung acara. Untuk acara yang terakhir yakni doa dan penutup, Ustadz. Untuk doa dari jenengan. Ini dari jenengan bagi tugas lah. Khususnya mungkin yang paling senior. Yang baru datang. Ini mungkin doa saya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena panjenengan di hadapannya tidak ada makanan, saya ada. Berarti doa saya Allahumma barik lana. Maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun. Mudah-mudahan sharing kita di sore hari ini mendapatkan ridha Allah dan ada butir-butir hikmah yang bisa kita petik untuk kemudian menjadi perbaikan terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik, dan mudah-mudahan Kokma ini kedepannya betul-betul semakin baik, semakin enak dan berkualitas. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhir sahhir. Sahil alaina kulla asir, bidahil bishiri nadir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم يا الله أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في علومنا، وبارك لنا في حياتنا، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. Al-afwa minkum, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.